selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita boleh membuka pagi hari ini dengan renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kembali pada pagi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kembali mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Bukalah Tuhan hati, jiwa, dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti setiap kebenaran dari firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya ambil dari Mazmur bab 126 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita semua mendengarkan sabda dari firman Tuhan pada pagi ini dari Mazmur bab 126 ayat 1 sampai dengan 6 tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin kita semua merasakan ayat ini betul-betul sesuai dengan keadaan kita semua pada saat ini. Kita semua Bapak Ibu ketika menghadapi masa di pandemi COVID ini, kita semua merasakan penderitaan Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saya, mungkin kita semua mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bahkan banyak dari kita semua, Bapak Ibu, kehilangan pendapatan, penghasilan, dan juga mungkin kesehatan kita yang terganggu karena COVID ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dari firman Tuhan pada pagi hari ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tuhan mengingatkan kita semua untuk selalu mempunyai pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dan pengharapan yang Tuhan katakan, seperti katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu, tentu kita semua mempunyai pengharapan bahwa keadaan selama masa pandemi COVID ini akan segera berlalu, sehingga kita boleh kembali merasakan sukacita, damai sejahtera seperti sebelumnya. Dan itu bukan sesuatu yang salah Bapak Ibu. Kita semua berharap tentu kepada Tuhan supaya Tuhan segera memulihkan keadaan kita. Mungkin memulihkan keadaan penghasilan kita yang terganggu. Mungkin memulihkan supaya kita boleh segera mendapat pekerjaan kembali. Mungkin memulihkan keadaan usaha kita, bisnis kita. Mungkin kita mengharapkan Tuhan segera memulihkan kesehatan kita. Bapak Ibu, kita harus mempunyai satu pengharapan seperti katakan dalam firman ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jangan sampai iman kita gugur, jangan sampai kita semua Bapak Ibu tidak mempunyai pengharapan lagi. Dan Bapak Ibu, saya juga mengalami keadaan seperti Bapak Ibu. Ketika saya masih ingat di awal-awal tahun 2020 ini, ketika COVID mulai melanda dunia ini dan juga akhirnya sampai ke negara kita, saya merasakan Bapak Ibu bahwa investasi saya
mengalami kehancuran Bapak Ibu. Padahal dulu saya sudah bersuka cita, merasa diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi ketika COVID melanda negara kita ini, semua orang merasakan penderitaan Bapak Ibu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan, ada yang kehilangan mungkin investasinya begitu besar, usaha bisnisnya hancur. Ada yang kehilangan kesehatannya Bapak Ibu. Dan saya mengalami Bapak Ibu, ketika investasi saya juga mengalami kehancuran, kerugian sangat besar Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya merasakan satu pengharapan di tengah-tengah penderitaan, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan saya, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi saya, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan keuangan saya. Dan akhirnya Bapak Ibu, benar yang seperti dikatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Seperti katakan oleh ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan kita tentu tidak akan pernah kecewa Bapak Ibu. Sebab Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita. Ketika kita mau melakukan seperti katakan oleh ayat 5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin kita akan menabur saat ini Bapak Ibu dengan mencucurkan air mata kita, bahwa kita harus melakukan semuanya dengan iman, bahwa kita semua harus tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan seperti katakan ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Mungkin kita pada saat ini Bapak Ibu harus berjalan dengan bersusah payah, dengan usaha kita yang terbatas, usaha kita yang hancur, keadaan ekonomi keuangan kita yang turun drastis, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tapi kita tetap harus berbagi kasih kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Bapak Ibu, janji Tuhan adalah ya dan amin. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami pada hari ini, pada pagi ini. Kami mau Tuhan tetap berjalan maju. Kami mau Tuhan tetap menabur, agar suatu saat kami percaya Tuhan, supaya kami boleh membawa berkas-berkasnya dan kami akan pulang dengan bersorak-sorai Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Kami mau Tuhan senantiasa dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau, dan menaruh harapan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Mikael Adin Surkanain. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. Tuhan memberkati.